Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan Ibu Indira pada pelajaran Bahasa Indonesia pertemuan keempat. Materi kita hari ini adalah tentang penokohan. Kira-kira apa itu penokohannya? Simak video ini sampai selesai ya. Oke? Sebelum kita memulai materi hari ini, Ibu ingin memberikan kata-kata bijak dari Ali bin Abi Thalib. Engkau tidak bisa mencapai ilmu kecuali dengan 6 perihal. Pintar, senantiasa mau mengetahui, sabar, memiliki bekal dalam menuntut ilmu, tutorial dari guru, serta dalam waktu yang lama. Nah, untuk mencapai ilmu kita harus butuh ke-6-6-nya. Maka dari itu, kita harus semangat belajar ya. Oke? Penokohan ini kita membicarakan tentang tokoh, karena penokohan sendiri ada kata tokoh di dalamnya. Jadi kita membicarakan tentang tokoh. Masih ingat kan pelajaran minggu lalu tentang tokoh? Tokoh itu siapa? Adalah orang yang diceritakan di dalam dongeng. Baik itu orang, bisa itu juga hewan, atau bisa juga dengan benda yang diceritakan dengan hidup dalam cerita dongeng. Paham sampai sini? Nah, arti penokohan sendiri adalah penceritaan tentang tokoh yang menampilkan watak-wataknya atau disebut juga dengan perwatakan. Nah, penceritaannya ini di dalam cerita dongeng, baik itu karakter atau sifat maupun kondisi fisik para tokoh. Jadi, penokohan ini seperti yang Ibu jelaskan tadi, kita membicarakan tentang tokoh. Kalau tokoh kan itu ditanyakan siapa orangnya. Misalnya dalam cerita Si Kancil itu kan tokohnya adalah Si Kancil. Nah, kalau penokohan ini itu lebih kepada sifat Si Kancil. Misalnya sifat tokoh yang diceritakan di dalam cerita. Bagaimana, apakah sifatnya itu pemalu, apakah sifatnya itu licik, cerdik seperti Si Kancil, atau misalnya kondisi fisiknya itu berbadan besar, gagah, tampan atau cantik. Nah, seperti itu dia ya. Itu yang kita ceritakan di dalam penokohan. Paham sampai sini? Oke, penokohan ini kita membahas ada 2. Yang pertama adalah watak atau karakter atau sifat seorang tokoh atau semua tokohnya. Yang kedua adalah kondisi atau ciri-ciri fisik. Nah, kita membahas 2 ini. Ada 2. Perbedaannya, yang ini membahas sifat dalam, karakter di dalam. Nah, yang ini kondisi atau ciri-ciri fisik ini sudah pasti di luar, yang tampak. Yang tampak, yang ini kita tahu karena kita membaca ceritanya. Yang ini juga kita tahu karena membaca ceritanya. Semua ini kalian temukan di dalam cerita dongeng. Itu nanti diceritakan untuk tahunya. Misalnya dalam dongeng Si Kancil, bagaimana watak atau karakter atau sifat Si Kancil? Nah, watak atau karakter atau sifat Si Kancil adalah cerdik, pintar, pandai, licik. Nah, seperti itu. Nah, kondisi atau ciri-ciri fisik itu contohnya seperti ini. Kalau kalian tahu dongeng Timun Emas itu kalian akan menemukan cerita di dalamnya tentang buto ijo juga. Nanti kalian tanya bagaimana kondisi atau ciri-ciri dari buto ijo, ceritakan di dalamnya itu buto ijo itu berbadan besar, berwarna hijau. Nah, seperti itu dia kondisi atau ciri-ciri fisik. Paham sampai sini? Oke, jadi arti watak itu adalah sifat batin manusia yang mempengaruhi segenap pikiran dan tingkah laku, budi pekerti, dan tabiat. Nah, ini sifat ini yang ada pada dalam tokoh ya nak ya, dalam dongeng. Nah, sedangkan untuk kondisi atau ciri-ciri tokoh itu artinya adalah rupa atau keadaan yang tampak pada suatu benda, hewan, dan manusia yang diceritakan di dalam dongeng. Nah, nampak kan perbedaannya, yang satu menceritakan tentang dalam, yang satu tentang di luar. Nah, semua nanti kalian akan temukan di dalam ceritanya. Oke? Macam-macam watak itu ada cerdik, pintar, rajin, ceria, baik hati, hemat, dermawan, taat, pemalu, bodoh, licik, malas, pemurung, jahat,
boros, pelit, dan lain-lainnya. Itu semua macam-macam sifat atau karakter atau watak. Sedangkan macam-macam kondisi fisik itu ada cantik, tampan, gagah, bungkuk, cacat, berbadan besar, gendut, berwarna hijau, berwarna merah, besar, kecil, dan lain-lain. Nah, itu semua macam-macam dari kondisi fisik atau ciri-ciri seorang tokoh. Paham sampai sini? Oke, untuk tahu bagaimana lebih jelasnya tentang penokohan ini, kalian silahkan simak video selanjutnya yang akan Ibu putarkan. Nah, setelah kalian dengarkan dongeng itu, kalian dengarkan juga penjelasan tentang karakter di dalamnya, tentang tokoh-tokoh di dalamnya, tentang penokohan tokoh-tokoh di dalamnya juga. Bisa? Oke, silahkan simak videonya baik-baik ya. Atu Belah, Atu Bertangkup. Kisah dari Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Hari itu, si sulung membuka lumbung untuk mengambil beberapa ekor belalang. Sayangnya dia lupa untuk menutup pintu kembali. Akibatnya, belalang-belalang yang berada di dalam lumbung tersebut semuanya terbang keluar. Kisah tentang belalang yang berterbangan keluar dari lumbung itu merupakan bagian dari cerita rakyat yang berjudul Atu Belah, Atu Bertangkup. Cerita rakyat yang berasal dari Provinsi Aceh ini masih diceritakan secara turun-temurun hingga sekarang. Dahulu kala, hiduplah sepasang suami istri yang sangat miskin. Suami istri itu memiliki 2 anak laki-laki yang masih kecil. Kehidupan keluarga itu sangat prihatin. Setiap hari, suami bekerja di ladang. Jika hasil ladang tidak begitu baik, si suami berburu di hutan. Apabila beruntung, si suami akan mendapatkan seekor rusa yang gemuk. Namun, seringkali rusa sulit didapatkan. Jika demikian, maka hanya belalang yang bisa ditangkapnya. Belalang-belalang yang ditangkap disimpan di lumbung agar tidak berterbangan keluar. Pagi itu, hari ini aku akan berburu kijang. Tunggulah sampai siang, kita akan makan daging rusa sepuasnya. Oh iya, kalau masuk ke lumbung, jangan lupa menutup pintunya ya, agar belalang-belalang itu tidak kabur. si suami segera masuk ke hutan dengan harapan mendapatkan seekor kijang gemuk. Istri dan anak-anaknya tentunya sangat bahagia jika makan daging rusa yang lezat. Sementara itu, matahari semakin tinggi. Ketika hari semakin siang, si sulung rupanya mulai didera rasa lapar. Bu, aku lapar sekali. Sabarlah dulu, nak. Sebentar lagi ayahmu akan pulang membawa seekor rusa yang gemuk. Dan matahari pun mulai condong ke barat. Bu, aku benar-benar lapar. Apakah kamu tidak bisa menunggu sebentar lagi? Bu, apa tidak bisa kita menggoreng beberapa ekor belalang? Beberapa ekor saja, tidak usah terlalu banyak, Bu. Baiklah. Ibu akan menggoreng beberapa ekor belalang untukmu. Ambillah beberapa ekor belalang di lumbung. Ibu akan menyusui adikmu sebentar. Jangan lupa menutup pintu lumbung agar belalangnya tidak kabur. Si sulung pun masuk ke lumbung. Tapi si sulung lupa menutup pintu lumbung kembali. Si sulung tidak menemukan seekor belalang pun. Dia tidak mengetahui kalau semua belalang sudah terbang keluar dari lumbung melalui pintu yang terbuka. Karena tidak menemukan seekor belalang pun, sulung segera menemui ibunya. Bu, tidak ada seekor belalang pun di dalam lumbung. Apakah kamu lupa menutup pintu lumbung? Aduh, aku benar-benar lupa, Bu. Ya, sudahlah. Jika kamu sudah tidak kuat menahan lapar, hanya ada nasi tanpa lauk. Baiklah, Bu. Aku makan nasi saja tanpa lauk. Begitulah, karena tidak kuat menahan lapar, si sulung pun terpaksa memakan nasi tanpa lauk. Ketika sulung tengah makan nasi tanpa lauk, ayahnya ternyata tidak menemukan seekor hewan buruan pun. Bahkan tidak seekor belalang pun ditemuinya. Karena kelelahan, si suami pun pulang ke rumah. Bu,
Hari ini tidak ada seekor hewan pun yang aku temui. Bahkan juga tidak seekor belalang pun. Gorenglah beberapa belalang di lumbung untuk lauk. Tapi Bang, Tapi kenapa? aku tadi masuk ke lumbung, tetapi lupa menutup pintunya. Apa? Sudah berapa kali aku bilang agar jangan lupa menutup pintu lumbung. Aku capek-capek mencari makan untuk kita, dan kau tidak bisa menjaga apa yang sudah aku cari. Cepat, pergi dari rumah ini. Tapi Bang, Tidak ada tapi-tapian. Cepat, pergi dari rumah ini. sang istri yang sudah mengetahui tabiat suaminya itu tidak punya pilihan lain selain pergi dari rumah. Dengan sengaja, ia menutupi kesalahan anak sulungnya. Ibu, jangan pergi. Ibu sengaja berbohong untuk melindungiku. Sudahlah, baik-baiklah kalian di rumah. Jagalah adikmu sebaik mungkin. Sambil menangis sedih, sang istri itu pergi dari rumah dan berjalan tidak tentu arah. Hingga akhirnya dia beristirahat sambil bersandar di sebuah batu besar. Batu itu dikenal dengan nama Atu Belah dan akan menelan siapa saja yang bersedih di dekatnya. Hingga kemudian, terasa bumi bergoncang. Batu besar itu terbelah dan menelan sang istri yang sedang bersedih. Sementara itu, si sulung dan bungsu sangat terkejut melihat ibu mereka ditelan batu besar. Diam-diam mereka telah mengikuti sang ibu yang berjalan tanpa arah. Ibu, maafkan aku yang telah menyusahkan ibu. Aku berjanji akan menjaga adik dan membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Tiba-tiba, beberapa helai rambut keluar dari batu itu. Si sulung segera mengambil helai rambut itu dan menyimpannya. Selamat tinggal, Ibu. Kami tidak akan melupakan Ibu. Setelah kalian melihat cerita tadi, kalian pasti akan tahu siapa-siapa saja orang-orang yang terlibat di dalam cerita dongeng tersebut. Nah, siapa sajakah orang-orang atau siapa sajakah tokoh-tokoh yang terlibat di dalam cerita Batuh Belah Batuh Bertangkup itu? Jawabannya ada siapa saja? Ada ayah atau suami, ada istri atau ibu, ada si sulung, dan ada si bungsu. Nah, itu dia tokoh-tokoh yang kalian lihat di dalam cerita Batuh Belah Batuh Bertangkup. Begitu juga nanti kalau kalian membaca sebuah dongeng, siapa saja orang-orang yang di dalam cerita dongeng itu atau siapa saja tokoh-tokohnya di dalam sebuah dongeng, kalian akan temukan setelah kalian baca. Nah, jadi tokoh-tokoh di dalam cerita Batuh Belah Batuh Bertangkup ini adalah ayah atau suami, istri atau ibu, si sulung dan si bungsu. Nah, ini dia tokoh-tokohnya. Lalu jika ditanyakan tentang penokohan, bagaimana penokohan tokoh-tokoh di dalam cerita dongeng tersebut? Nah, kalau membahas penokohan, kita berarti membahas sifat dan kondisinya. Bisa digabungkan, bisa dipisahkan. Misalnya ada pertanyaan, bagaimana watak tokoh si ayah di dalam cerita dongeng Batuh Belah Batuh Bertangkup tersebut? Karakter si ayah adalah rajin bekerja atau pekerja keras dan pemarah. Nah, kok tahu kalian jawabannya seperti itu? Ya karena kalian melihat ceritanya tadi, ya kan? Nah, untuk tahu bagaimana karakter si ibu atau istri pada cerita Batuh Belah Batuh Bertangkup, karakter istri atau ibu dalam cerita Batuh Belah Batuh Bertangkup adalah baik hati. Dia baik hati melindungi anaknya, kan? Lalu jika ditanya bagaimana karakter si sulung pada cerita tersebut, karakter si sulung atau sifat si sulung atau watak si sulung adalah apa? Ayo. Adalah tidak bisa menahan lapar dan ceroboh. Kenapa ceroboh? Karena dia lupa menutup pintu lumbungnya. Bagaimana karakter si bungsu? Si bungsu kan tidak ada diceritakan di situ karena dia masih bayi. Jadi dia disebutkan saja bagaimana karakter si bungsu. Si bungsu masih bayi. Itu aja.
Lalu nak, dalam membahas karakter ini, antara sifat atau watak atau karakter ini dan kondisi atau ciri-ciri dari tokoh itu boleh digabungkan menjawabnya. Misalnya, dalam cerita bawang merah bawang putih. Nah, diceritakan di situ kan bawang putih itu cantik dan baik hati. Jadi kalau ada pertanyaan, bagaimana penokohan tokoh bawang merah pada cerita bawang merah dan bawang putih? Bawang merah itu karakternya apa? Jahat. Nah, kalau penokohan bawang putih bagaimana? Penokohan bawang putih itu karakternya cantik dan baik. Nah, seperti itu boleh digabungkan ya. Setelah kalian mendengarkan video penjelasan tadi, tugas kalian adalah kalian mencari satu teks dongeng. Kalian cari satu teks dongeng lalu kalian baca. Oke? Kemudian kalian tentukan tokoh-tokohnya, lalu penokohan di dalamnya. Itu semua nanti akan Ibu kasih di dalam link. Oke, kalian tinggal mengisi link itu saja. Dan jangan lupa ketika kalian membaca dongeng itu, kalian minta orang tua kalian untuk mendokumentasikannya dalam bentuk foto. Jadi kalian lagi baca itu nak, minta orang tua kalian untuk memfotokannya, lalu kirim juga di dalam link yang telah Ibu bagikan. Jadi kalian baca, lalu kalian jawab pertanyaan di dalam link tersebut dan juga upload fotonya melalui link itu juga. Bisa anak-anak? Insya Allah akan Ibu tunggu sampai hari Kamis. Bisa? Oke, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Ibu harap kalian paham. Jika ada di antara kalian yang tidak paham, Ibu harap kalian mau menjawab Ibu dan bertanya langsung. Ibu akan tunggu pertanyaan-pertanyaan kalian dan Ibu akan dengan senang hati menjawab pertanyaan kalian. Bisa? Oke, cukup sekian dulu pertemuan kita hari ini. Semoga Allah mengangkat pandemi ini dan kita semua disehatkan dan diberikan umur yang panjang. Insya Allah kita akan bertemu lagi dalam keadaan normal dan dalam keadaan sehat.